Yang perjalanannya itu memang jam tidurnya anak, jadi kita nggak repot ya makannya atau harus main atau harus takut dia rewel. Aku sih lebih prefer pada saat jam tidurnya, jadi pada saat perjalanan ya kita tinggal nemenin dia tidur aja sih gitu. Terus jangan lupa sebenarnya gini, makanan terus barang-barangnya dia lah gitu yang bisa dibeli di supermarket itu bisa dikurangi aja, nggak usah dibawa dari rumah gitu. Tapi yang harus dibawa tuh sebenarnya mainan, karena kalau misalnya di perjalanan tuh biasanya kan anak kan nggak betah ya di mobil terus harus keluar, harus jalan-jalan. Kalau misalnya ada mainan biasanya kan dia lebih seneng tuh karena ya ada aktivitas. Dan kalau bisa pada saat mudik itu mainannya yang baru, jadi belum dibuka, jadi dia explore pada saat itu. Kalau misalnya traveling jauh sebenarnya yang penting yang penting lamanya perjalanan tuh nggak terlalu panjang, Mbak. Jadi kayak misalnya kalau bisa sih sesingkat-singkat mungkin perjalanan gitu, karena kalau anak kecil kan memang susah ditebak ya gitu. Ada yang kadang bosen, dia juga nggak betah di ruangan kecil, di kendaraan atau di pesawat gitu. Jadi kalau menurut aku sih lebih baik yang paling cepat itu naik pesawat. Terus hindari juga perjalanan jauh yang naik mobil yang berjam-jam atau macet, karena itu sangat-sangat bisa berbahaya juga kan gitu, dan bisa nanti takutnya jadi stres seluruh keluarga. Nah jadi gini, sejauh ini sih alhamdulillah sekarang nggak pernah yang rewel banget sampai gimana, karena aku kan juga masih menyusui. Jadi selama dia rewel, kalau udah ada aku itu udah aman, karena memang senjata terakhir tuh menyusui gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang nggak pernah ada trouble. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya skala rewel atau dia bosan, aku selalu mensiasati dengan selalu ngajak dia main, baca buku, terus ngajak dia main pakai mainan-mainan yang stimulannya dia. Dan kalau misalnya biasa sih kalau di perjalanan itu aku biasanya nyanyi, terus belajar ABCD, hitung. Jadi sebenarnya bisa sih banyak macamnya gitu. Yang penting kita tetap harus kreatif aja, dan kalau menurut aku sih hindari gadget. Karena jangan sampai maksudnya dia jadi anak yang yang ngelihat handphone terus, dalam artian main gitu. Karena anak bayi itu sebenarnya juga sama, dia akan excited banget sama buku. Jadi kalau misalnya memang buku aja bisa, kenapa enggak? Dan kalau misalnya gini, kadang aku juga sering megang handphone, dalam artian kan kita pasti berkomunikasi sama kerjaan, rekan, segala macam. Nah, itu juga mulai aku kurangi, makanya aku sekarang lebih slow respon deh ibaratnya. Aku tuh nggak mungkin yang lihat handphone terus. Karena aku juga pengen ngajarin ke dia bahwa ya dunia ini tuh luas, banyak yang bisa dimainin, banyak yang bisa dieksplor. Jadi itu juga mulai dari diri aku sendiri sih, kayak friendly reminder juga buat aku bahwa aku juga nggak boleh terlalu yang addict banget sama gadget. Kalau kebersihan, yang jelas selalu harus sedia tisu basah sih, karena kalau misalnya perjalanan jauh kan kita nggak pernah tahu tuh airnya kayak gimana, terus kamar mandinya seperti apa. Jadi kalau misalnya anak kecil kan lebih gampang tuh ganti-ganti diaper segala macam di mobil. Jadi sejauh ini sih yang penting barang-barang yang paling harus selalu dibawa tuh toiletries sih. Ya memperkenalkan dia dengan hal yang baru gitu. Misalnya kayak waktu itu Skala udah ngerti musik, aku coba terus dengan asah dia dengan nyanyi bareng, terus kita lihat video kadang-kadang bareng, terus aku juga sambil nyanyi. Terus sekarang dia itu lagi suka ngikutin, jadi kayak misalnya Skala kepala gitu, dia udah bisa yang gini. Jadi cara mengenalkan hal yang baru ya tentu dengan terus mengasah apa sih yang kira-kira dia suka, dan dia bisa ulangi sampai akhirnya mungkin dia bisa mahir nantinya.